Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi yang kedua, masih di dalam pertemuan yang kelima terkait dengan identifikasi dan penetapan limbah B3 dalam mata kuliah pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah B3. Setelah dalam video sebelumnya kita mengetahui tata cara identifikasi atau penetapan limbah B3, kemudian kita ingin melihat sebenarnya isi dalam lampiran 9 PP 22 tahun 2021 itu apa saja gitu. Yang pertama terkait dengan lampiran 9 ini terdiri dari 4 tabel ya. 4 tabel ini sangat bermanfaat. Yang pertama adalah tabel yang berisikan daftar limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Nanti kita akan bahas tidak spesifik itu seperti apa. Yang kedua, terkait dengan daftar limbah B3 dari B3 kadaluarsa. Berarti ada bahannya yang melewati tanggal pemakaian. Atau B3 yang tumpah, bekas kemasan, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, sehingga dia berpotensi menjadi limbah. Kemudian, tabel yang ketiga adalah daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum. Nanti kita akan lihat. Tabel yang keempat berisikan daftar limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Tadi pertama tidak spesifik, kemudian yang ketiga spesifik umum, dan yang keempat adalah spesifik khusus. Nah, bagaimana dengan lampiran berikutnya? Apakah masih berhubungan dengan limbah B3? Ternyata masih ada yang lampiran ke-10, yaitu parameter uji karakteristik limbah B3. Tadi kalau kita lihat diagram di uh, video sebelumnya, kita sudah lihat ada parameter-parameter uji yang perlu dilakukan. Mudah menyala, mudah meledak, reaktif, dan seterusnya. Nah, parameter ujinya ada di lampiran 10. Kemudian lampiran 11 ya, adalah baku mutu karakteristik beracun. Nah, beracun ini adalah salah satu parameter uji, yaitu parameter uji yang keenam. Sengaja dipisah karena dia akan menggunakan suatu metode yang perlu dilihat apakah dia termasuk berkategori limbah B3 atau bukan. Nah, bagaimana dengan lampiran yang ke-12? Lampiran ke-12 ini adalah baku mutu karakteristik beracun masih sama melalui TCLP untuk penetapan standar pengolahan limbah B3 sebelum ditempatkan di fasilitas penimbusan akhir. Apa itu penimbusan akhir? Ya, teman-teman semuanya, penimbusan akhir ini sama seperti landfill, gitu ya, yang ada di dalam uh, pengelolaan sampah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah lampiran ke-13. Berisikan nilai baku karakteristik limbah beracun ya, melalui TCLP juga dan total konsentrasi untuk penetapan pengelolaan tanah terkontaminasi. Ini juga masih berlanjut. Ya. Dan yang terakhir, yang agak berhubungan adalah limbah non B3 terdaftar. Jadi mulai dari lampiran 9 tadi sampai lampiran 14 itu berhubungan dengan pengelolaan limbah B3. Nah, kita akan lihat nih teman-teman semuanya. Kita akan lihat alurnya ya. Ini sekali lagi kita akan lihat alurnya. Yang pertama adalah saat kita memiliki limbah, yang perlu kita cek terlebih dahulu apakah limbah kita masuk dalam kategori B3 atau bukan B3. Karena kalau dia masuk ke dalam bukan B3, maka pengelolaan yang kita sebutkan dalam video tadi tidak berlaku. Tapi kalau dia masuk dalam kategori B3, maka sistem pengelolaan akan mengikuti regulasi PP 22 tahun 2021.
Nah, langkah pertama adalah saat limbah sudah diketahui, kemudian kita perlu mengecek secara sederhana melalui lampiran 9. Tabel 1 ada nggak? Tabel 2 ada nggak? Tabel 3 ada nggak? Tabel 4 ada nggak? Gitu ya. Jadi, kalau di dalam salah satu dari tabel ini ada, maka secara langsung dia akan berlabel sebagai limbah B3. Tapi kalau tidak, oh tidak ada ternyata limbah yang kita hasilkan di dalam tabel 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jangan khawatir, langkah selanjutnya adalah kalau tidak ada, maka akan dilakukan pengujian. Satu, pengujian eksplosif. Berarti kan butuh berapa angka yang dimaksud eksplosif. Berapa angka yang masuk mudah menyala. Berapa angka yang masuk ke dalam kondisi reaktif, korosif, dan infeksius. Ini dibahas dalam lampiran berapa tadi? 10. Betul sekali. Jadi ini dibahas dalam lampiran 10. Kalau salah satu saja ada, maka dia akan ya dan menjadi limbah B3. Namun, kalau tidak ada, maka dilanjutkan dengan uji karakteristik yang keenam, yaitu beracun. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah melihat TCLP, menguji toxicity listening procedure. Ada nilai-nilai baku mutu tentunya TCLP-nya. Kalau iya, maka dia adalah kategori limbah B3. Tapi kalau tidak, oh lolos nih. Tenang saja, ada LD50, lethal dose 50. Akan diuji dengan menggunakan hewan uji. Kalau iya, maka menjadi limbah B3. Kalau tidak, maka dilakukan uji yang terakhir, uji yang cukup lama, karena waktu pengujiannya kurang lebih 90 hari. Uji subkronis. Nah, kalau iya, maka dia ditetapkan sebagai limbah B3, tapi kalau tidak, maka dia adalah limbah non B3. Nah, proses ini menjadi proses yang panjang dan butuh ketetapan hukumnya seperti apa. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam lampiran berapa ayo tadi? Lampiran 9. Lampiran 9 ini terdiri dari 4 tabel. Tabel yang pertama itu adalah daftar limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Artinya, sumbernya tidak spesifik, tapi kita tahu sumber kegiatan tersebut menggunakan bahan apa saja, menggunakan proses apa saja, sehingga kita bisa identifikasi penggunaan bahan-bahan kimia yang digunakan. Misalnya, ada suatu produk yang kita bisa lihat dari MS, MSDS atau SDS, Material Safety Data Sheet atau Safety Data Sheet, jenis-jenis bahan kimia yang dikandung oleh produk tersebut. Maka kita perlu cek di dalam daftar tabel 1. Misal, satu produk itu berisikan tetrakloroetilen. Karena jenisnya sangat banyak, maka regulasi ini membuat kode. Kodenya A101. A, cara bacanya adalah A berlabel berkategori bahaya 1 atau akut. Kita sudah bahas tadi. Kalau B berarti kategori bahaya 2 atau kronis. 1 setelah A berarti dia adalah tabel 1. 01 adalah urutan muncul di tabel tersebut. Dan ada kelompok yang di sini larut terhalo
genasi. Maka A101A, A jenis limbah ini kategorinya adalah akut, berada pada tabel 1 dengan urutan 1 pada subbagian pelarut terhalogenasi. Karena limbahnya cukup banyak, jadi perlu diberikan kode. Nah, bagaimana dengan tabel 2? Tabel 2 ini adalah B3. Dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi, dan bekas kemasan B3. Di seluruh bahan-bahan kimia yang termasuk dalam kategori B3 dimasukkan ke dalam tabel 2 ini. Jadi tinggal kita cek saja apakah limbah kita masuk atau tidak dalam kategori limbah B3. Nah, bagaimana dengan tabel 3? Yaitu tabel dengan sumber, mohon maaf, tabel dengan sumber spesifikus umum, ya. Maaf, tabel dengan sumber spesifik umum. Ya. Nah, di tabel 3 ini relatif lebih mudah saat kita gunakan. Saat kita akan mengkaji sebuah industri, tinggal kita cek saja industrinya apa, jenisnya apa begitu. Misal, ada contoh industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen. Sumber limbahnya sudah dideskripsikan. Ada di proses A, ada di proses B, ada di aktivitas C, D, dan E. Limbah yang berpotensi salah satunya adalah limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110D. Maka dia berada di kategori bahaya akut di tabel 1 urutan ke-10 dan di sub bagian D. Jadi tinggal ngecek. Terus kemudian ada B301 artinya ya kronis, tabel 3 urutan 0101 adalah kode industri dan 2 adalah urutan di dalam industri tersebut ya. Nah, industri tersebut kategori bahayanya adalah 2, yaitu menggunakan kode B. Jadi, satu industri yang sama, saat ada kegiatan utama adalah pembuatan pupuk, maka ini adalah limbah yang dihasilkan. Namun, tidak bisa kita pungkiri, teman-teman semuanya, aktivitas-aktivitas penunjang bisa saja ada yang berada di tabel 2, ada yang berada di tabel 1. Maka perlu dilakukan pengecekan secara spesifik. Nah, bagaimana dengan tabel 4? Gitu. Tabel 4 ini berisi sumber spesifik khusus. Maka kegiatan-kegiatan yang khusus dan memiliki limbah yang cukup besar yang dihasilkan, maka dimasukkan ke dalam tabel yang keempat. Saya rasa cukup mudah karena tugas kita hanya melihat isi dari tabel tersebut. Faktur sebagai identifikasi. Kalau ada salah satu dari limbah yang kita hasilkan masuk dalam kategori tabel 1, 2, 3, atau 4, maka secara otomatis itu adalah limbah B3. Nah, selanjutnya apa? Dalam hal terdapat limbah di luar daftar limbah B3, sebagaimana tercantum dalam lampiran 9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, maka dilakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah kategori 1, kategori 2, atau dia memang non B3. Kalau dia menggunakan tadi ya, 6 uji yang akan dilakukan, mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan yang terakhir adalah beracun. Maka perlu kita standar. Misal nih, mudah meledak. Ini adalah isi dari lampiran berapa tadi? 10. Yang dikatakan saat uji itu, diuji dia mudah meledak yang mana? Tidak berdasarkan feeling, tapi berdasarkan ketetapan.
Limbah yang berada pada suhu dan tekanan standar, suhu ruang dapat meledak atau bereaksi secara kimia. Jadi jelas, mudah meledak ada kategorinya. Mudah menyala ada kategorinya. Ini untuk cair, bahannya cair, limbahnya cair. Yang ini adalah non cair, berarti bisa gas ataupun padat. Nah, ini ada kriterianya. Kemudian yang disebut sebagai reaktif. Mana sih yang disebut sebagai reaktif? Ada juga. Mana yang disebut sebagai infeksius? Oh, ternyata ada limbah yang berasal dari perawatan pasien, benda tajam, jarum suntik, limbah patologi, potongan tubuh, proses bedah, dan seterusnya. Dan ada juga yang bersifat korosif, ya. Jenisnya apa? Kategorinya apa? Dan juga yang terakhir adalah yang beracun. Namun, khusus untuk yang beracun ini akan dibagi menjadi tiga. Karena dia menggunakan tes TCLP, kemudian tes LD50, dan yang terakhir adalah uji subkronis. Nah, misalnya di sini ada uji TCLP-A, ada uji TCLP-B yang nilainya bisa lebih tinggi maupun lebih rendah ataupun di antaranya, sehingga untuk bisa mengkategorikan mana dia berkategori satu atau kategori dua. Contoh, limbah diidentifikasi sebagai limbah berkategori satu jika limbah memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar, lebih besar dari nilai TCLPA. Kalau ini kategori satu, atau kategori dua, ya, itu sama dengan, ya, atau lebih kecil dari TCLPA dan lebih besar dari nilai TCLPB. Jadi nilai ini ya. Nah, lebih besar di antara berarti ya kira-kira. Maka dia termasuk kategori 2. Kalau tidak ada, berarti dilakukan tahapan berikutnya lagi, yaitu uji toksikologi LD50. Nanti dilihat dari umpan yang diberikan kepada hewan uji, ya, sesuai dengan berat badan hewan uji tersebut. Kemudian dilihat apakah setengah dari berat badan tersebut jika diberikan limbah B3 akan membawa dampak kematian kepada hewan uji. Kalau iya berarti dia masuk ke dalam bagian LD15. Nah, sedangkan yang terakhir adalah subkronis, juga menggunakan hewan uji yang sudah diperbolehkan, ya. Ah, ada mencit selama 90 hari dikasih makan dengan limbah B3. Kalau terjadi, ya, tadi ada pertumbuhan, akumulasi, biokonsentrasi, dan seterusnya, ini bisa menjadi problem, ya. Berarti dia masuk ke dalam kategori limbah B3. Nah, apa saja kategori satu dan seterusnya, ya? Kategori satu berarti uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 kategori satu itu ada memiliki karakteristik pertama, mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif. Ingat, ada 5, gitu, sesuai dengan lampiran 10. Nah, yang karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan limbah diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLPA, sebagaimana pada lampiran 11, maka ya dia masuk kategori kategori uh, kategori uh, KUD, ya, dan seterusnya. Jadi yang mana gitu ya? Baku mutu TCLP ada di TCLPA, TCLE-B. Yang kita lihat tadi kalau kategori satu lebih besar daripada TCLPA, ya, lebih besar
daripada TCLP-A. Kalau kategori 2 itu di antara, gitu ya. Sama dengan TCLP-AA, A sampai dengan TCLP-B. Kalau tidak toksik, ya, tidak toksik untuk beracun ini, dia di bawah TCLP-B. Misal ya, angkanya untuk antimoni 8. Berarti dia kategori 1. Tapi kalau nilainya 5, berarti dia kategori 2. Tapi kalau dia nilainya 0,5, berarti dia tidak toksik. Nah, kalau tes yang lain sudah dilakukan, maka dia dapat dikeluarkan dari limbah B3. Nah, bagaimana dengan limbah non B3? Gitu ya? Rekomendasi penetapan limbah sebagai limbah non B3 diterbitkan jika hasil uji karakteristik limbah B3 menunjukkan bahwa yang pertama, 5 sifat tidak dimiliki: mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif. Tapi kalau ada salah satu saja nilainya, maka termasuk limbah B3. Nilai konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari konsentrasi zat pencemar TCLPB untuk karakteristik beracun melalui uji TCLP. Memiliki nilai LD50 lebih besar ya, lebih besar dari LD50, artinya lebih besar dari 5.000 miligram per kilogram berat badan hewan uji. Jadi kalau lebih dari itu berarti dia masuk dalam kategori LD50. Yang terakhir adalah tidak memiliki karakteristik beracun melalui uji toksikologi subklinis berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi, biokonsentrasi, studi perilaku, respon antar individu hewan uji dan patologis. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat memahami dengan baik dua video yang disajikan dalam perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.